Kalau di marhainisme ini kita masih anggap tabu dengan orang-orang awam ya kan, karena kalau marhainisme yang kita pelajari selama kita organisasi itu lebih cenderung ke arah kiri atau mirip 11-12 lah sama komunisme. Jadi apa sih marhainisme itu menurut Bang Enrico? Tapi sebelum itu tanya dulu kabarnya coba. Bang Enrico apa kabar? Enggak, tiba-tiba loh. Kalau untuk kabar sekarang, puji Tuhan alhamdulillah baik. Karena ya masih menjalani aktivitas, masih berkuliah juga, walaupun sudah tidak di UPR lagi kuliahnya ya. Sudah S2. S2. Jadi Bang Enrico ini sudah S2, Bang. Di mana tuh Bang S2-nya, Bang? Saya S2 di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Siap. Berarti dari Palangkaraya ini daring ya kuliahnya, Bang? Ya, untuk kuliahnya sekarang ya kita full daring. Ya. Mungkin ada rencana gitu ke depan pengen ada proyek kan gitu selain berkuliah gitu, Bang, yang pengen dibangun dulu. Kalau untuk sekarang yang pengen dibangun sih apa ya? Saya pengen bikin gerakan literasi ya. Keren. Maksudnya kita tahu bahwa hari ini ruang-ruang diskursus ya, khususnya di dalam kampus itu sudah sangat minim. Iya sih. Apalagi di beberapa organisasi pun cenderung kalau yang saya lihat itu tidak punya forum diskursus yang ataupun forum-forum diskusi yang memang betul-betul masif dijalankan. Jadi memang saya pengen juga menjadi salah satu agent buat rekan-rekan dan teman-teman semua untuk bisa membangun ruang-ruang diskusi. Ya mulai dari ruang-ruang diskusi di mungkin di warung kopi, di kafe-kafe, atau bahkan ya kita mungkin nanti bisa safari ya ke beberapa sekretariat, atau mungkin nanti kita bisa apa ya membawa rekan-rekan di internal kampus juga untuk bisa berdiskusi bersama-sama. Karena menurut saya ruang-ruang diskusi itu sangat penting. Betul. Karena forum diskusi itu tidak punya batas sebenarnya. Iya, dan sekarang itu sudah mulai degradasi kan, minim dari awal pertengahan tahun 2025 itu gerakan diskursus publik sudah mulai minim gitu. Betul sekali. Nah, itu juga yang apa ya berangkat karena saya rasa di dalam bangku perkuliahan saya itu kita setiap kuliah itu pasti diskusi dengan dosen, kita diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa juga. Jadi buat saya forum-forum diskusi itu sangat penting. Itu sih yang membuat saya mungkin ke depan akan saya coba bentuk dan saya coba rancang. Mungkin nanti bisa juga bersama dengan teman-teman. Mungkin kita bisa berpartner kan? Ya. Pasti sangat merasa terhormat dong, Mas. Kita kalau kerja sama, apalagi soal diskusi publik. Oh, itu pasti. Ya, memang. Ya. Dan itu memang kita harapkan karena memang udah tutup ya gitu. Iya, betul. Di ruang forum diskusi. Sepakat. Iya. Jadi dan seperti yang kami disclaimer di awal tadi soal istilah marhainisme gitu, Bang. Karena kan ya seperti yang Akbar bilang tadi itu sudah mulai apa ya, bisa dibilang masih banyak yang awam, dan kalaupun orang tahu soal istilah marhainisme ini, dia itu kayak identik dengan partai-partai gitu, Bang, kayak organisasi tertentu atau partai tertentu yang berbau dengan paham-paham kiri. Nah, menurut Bang Enrico itu gimana, Bang, terkait marhainisme sendiri? Oke, marhainisme. Kita paham bahwa istilah isme itu merupakan konseptual ideologi ya. Jadi kita kenal bahwa hari marhainisme itu adalah satu ideologi. Di mana ideologi yang hari ini saya anut mungkin ya, bukan mungkin sih, memang saya anut ya, karena saya sama-sama kita anut, Bang. karena kan saya juga kader GMNI ya, bahwa ideologi marhainisme itu adalah ideologi yang dikemukakan oleh Bung Karno, di mana pada saat itu Bung Karno melihat kondisi sosial masyarakat kita, di mana beliau melihat seorang petani, yang dimana petani tersebut dia punya lahan, dia punya alat, dia punya tenaga, tapi dengan semua kemewahan yang pada saat itu masyarakat Indonesia punya, masyarakat kita tetap terhimpit. Masyarakat berkekurangan ya berarti ya? Iya, betul sekali. Bukan kekurangan lagi, mereka terdegradasi hajat hidupnya, mereka terdegradasi hak-haknya untuk menikmati hasil panennya sendiri. Bahkan kalau kita bisa melihat pada saat itu ya, jadi ya ideologi bahwa marhainisme itu adalah cita-cita yang disampaikan oleh Bung Karno untuk memenangkan kaum yang tertindas.
Nah, kalau misalkan hari ini kita diketahui bahwa masyarakat sendiri itu kurang memahami soal ideologi ini, atau kurang memahami Marhainisme sendiri, atau bahkan muncul narasi bahwa Marhainisme itu dekat sekali dengan kiri. Hal-hal tersebut tidak bisa kita pungkiri, karena maksud dan makna dari Marhainisme itu juga bicara soal sosialisme. Ya. Kita bicara soal kemerataan sosial. Kita bicara tentang memenangkan kaum-kaum tertindas, dan di mana ya memang sangat identik dan sangat dekat. Akan tetapi apakah kemudian Marhainisme bisa kita jabarkan sebagai kiri? Ya walau alam. Bisa saja kita anggap kiri, bisa saja kita anggap kanan. Tapi bagaimana persepsi masyarakat dan persepsi kita masing-masing tentang memaknai Marhainisme, tidak lebih tidak bukan adalah kita memaknai bahwa ini adalah cita-cita yang hari ini kita pahami bahwa ini harus kita jawantahkan dalam bentuk tindakan, harus kita jawantahkan tidak hanya dalam logika pikir saja, tapi dalam kegiatan kita sehari-hari untuk memenangkan kaum-kaum tertindas, ya kita harus lakukan dengan betul. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi pertanyaan tadi, apakah kemudian ini Marhainisme itu adalah paham kiri atau tidak? Ya irisannya sangat dekat dengan paham kiri. Sangat dekat. Karena kenapa? Ya Bung Karno sendiri kita ketahui dia dekat dengan negara-negara komunis pada zaman dahulu ya. Betul. Mereka dekat, Bung Karno dekat dengan Rusia. Ya kita nggak bisa pungkiri hal tersebut ya. Makanya Bung Karno menciptakan soal sosialisme Indonesia, dan kemudian itu terjawantahkan melalui Marhainisme menurut saya. Iya, dan masyarakat rasanya saat ini mungkin kenapa mungkin masih menganggap tabu ya soal Marhainisme ini, apalagi karena kan dulu pernah ada peristiwa itu Bang. Hal-hal yang berbau kiri itu dicap seperti makar, seperti apa, padahal sebenarnya enggak, itu hanya konstruksi berpikir kita aja gitu, Ya, pemahaman betul. kita, gagasan kita untuk bagaimana berada di struktur sosial seperti itu Bang, apa rasa? Ya benar, aku sepakat bahwa kita tahu bahwa paham kiri dicap buruk, dicap negatif karena tragedi-tragedi yang terjadi, mulai dari penculikan jenderal, yang dituduh Partai Komunis, dan yang mungkin pada saat itu bisa jadi benar, dan benar juga bahwa yang menculik yang memang Partai Komunis pada saat itu. Tapi apakah kemudian saya nggak bisa bilang juga Marhainisme ini kiri, karena kalau Bung Karno pernah bilang kalau mau jadi ya bangsa Indonesia ya kita punya kepribadian dan kebudayaan sendiri. Jadi menurutku Marhainisme ini adalah satu konsep pemikiran yang sudah disesuaikan Bung Karno Untuk sesuai dengan ini? Iya, sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Betul. Menarik Bang, karena ideologi Marhainisme ini kan apakah masih relevan gitu jika kita pelajari atau bahkan kita anut gitu sampai saat ini? Menurutku sih masih relevan ya, karena memang apa yang kita alami di sekarang ini, apalagi yang ya banyak terjadi demonstran untuk masalah undang-undang ini, masalah itulah. Menurutku kalau untuk masalah relevansi cukup masih relevan, karena Meskipun agak di luar ini sebenarnya masalah demonstrasi dan segala macam, tapi bagaimana cara kita menggunakan Marhainisme itu dalam menghadapi ini masalah yang ada di negara ini gitu, teman-teman. Nah, mungkin gimana menurut Bang Enrico relevansi Marhainisme dalam perkembangan zaman pada saat ini, Bang? Oke, relevansi Marhainisme pada era 5.0 ya. Di era digital, di era modernisasi seperti sekarang, apakah kemudian itu relevan atau tidak? Jawabannya adalah melihat struktur kondisi sosial masyarakat. Kalau saya tanya sama kalian berdua, apakah hari ini masih banyak kaum yang tertindas? Pastinya Bang, di pinggiran banyak tuh. di pinggiran kota tuh pasti banyak banget yang tertindas. Pasti banyak. banyak. Pasti ya, kita menarasikannya ini pasti ya. Betul. Pasti ada yang tertindas kan? Pasti ada. Nah, Bahkan dalam beberapa hal pun kita merasa tertindas seperti di tongkrongan. betul. Nah, jadi apabila masih ada ketertindasan, ideologi ini, Marhainisme itu sendiri, maka sangat relevan. Kalau kita katakan seperti di awal tadi yang saya sampaikan bahwa Marhainisme itu hadir untuk memenangkan kaum yang tertindas.
Tuh. memberikan hak-hak kepada orang yang tertindas, mengupayakan hak-hak yang tertindas. Jadi saya rasa ketika kita bicara relevansi, ya ideologinya masih sangat layak untuk diperjuangkan, masih sangat layak untuk dilakukan, masih sangat dilakukan dalam artian ya kita memahami bahwa ini adalah cita-cita. Bagaimana sih caranya cita-cita ini tercapai kalau kita tidak menjalankan dasar-dasar atau pokok-pokok dari Marhaenisme tadi? Betul. Ya kan? Jadi saya rasa ini masih sangat layak dan memang ya mungkin kita semua di sini yang memahami dan bahkan mengimani dan mengamini Marhaenisme itu sendiri, ya kita harus berbangga diri lah bahwa saya rasa hanya ideologi ini yang masih bicara soal ketertindasan sistem. Betul. Kalau sebagian orang kan mungkin hanya yang dianut mungkin hanya agama atau prinsip tertentu, meskipun nggak salah sebenarnya, justru bagus teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita punya konstruksi berpikir dibarengi dengan gagasan dan ideologi. Apalagi Marhaenisme justrunya yang paling relevan lah untuk kondisi sosial masyarakat Indonesia. Oh ya, kan abang bilang kan itu masih relevan untuk zaman sekarang kan. Nah, bagaimana Marhaenisme ini menjawab tantangan zaman? Belum tentu hanya di zaman kita yang 5.0, tapi untuk masa depan anak cucu kita. Bagaimana menjawab tantangan tersebut itu kembali kepada diri kita. Kita sebagai orang yang menganut ideologi ini, kita memahami bahwa memenangkan kaum itu tidak cukup hanya dengan teriak di jalan. Memenangkan kaum tidak hanya soal menarasikan pada ruang-ruang media. Kita memahami bahwa Trisakti Bung Karno menjelaskan kita itu harus berdikari secara ekonomi. Betul kan? Betul. Bagaimana cara kita bisa memenangkan kaum banyak kalau perut kita masih lapar? Ya, itu. Bagaimana kita bisa teriak di jalan, teriak ketika kita demonstrasi kalau tenaga kita nggak ada? Bukan berarti kita memberhentikan diri kita sendiri ya Bang, cuma kita memang harus mulai dari memenangkan diri kita sendiri. Betul. Jadi, nah, kadangkala kan memenangkan diri sendiri, orang akan ngecap ego kan, Iya, ngecap betul. egois, Betul, sepakat. ngecap ini negatif. Pikir negatif gitu. Tapi kadangkala kita terlalu naif. Kita lupa bahwa diri kita juga manusia. Yang kita juga tertindas dan terhimpit oleh beberapa hal. Contoh generasi sandwich hari ini yang masih harus memikirkan orang tua dan adik-adiknya. Atau mungkin hari ini Gen Z yang cukup kesulitan dalam mencari kerja. Amin. Jadi menurut saya memenangkan kaum banyak, apalagi orang-orang yang tertindas, itu tidak cukup hanya dengan teriak di jalan, tidak cukup dengan tidak cukup dengan ruang-ruang media dan ruang-ruang diskusi saja. Bisa saja salah satu tindakan konkretnya adalah ya mungkin nanti ketika kita sudah punya kerjaan, kita berpikir untuk bisa berbisnis, dan kita bisa mengajak orang banyak untuk bekerja, bukan menciptakan buruh loh ya. Iya, betul. Bukan. Jadi maksudku jangan kemudian kita menarasikan ketika kita punya bisnis, ketika kita punya usaha, kita mengajak orang, kita menjadikan orang buruh. Justru saling mesejahterakan gitu. Iya, justru ya walaupun ini bisa jadi ini masih bisa diperdebatkan. Iya. Tapi menurutku hari ini ya kita jangan terlalu naif juga. Maksudnya jangan terlalu naif adalah bahwa ketika kita berusaha, kita bikin usaha misalkan untuk membawa orang-orang yang mungkin hari ini belum dapat kerjaan, atau mungkin hari ini kita ngelihat di sana banyak buruhnya yang digaji di bawah UMR. Mungkin di beberapa industri hari ini buruhnya ada yang bekerja melewati 8 jam kerja. Nah, ketika kita memiliki ideologi yang kita sampaikan tadi, Marhaenisme tadi, maka ketika kita pun nanti berusaha, ideologi ini akan mengiringi dalam setiap perilaku kita sebagai seorang leader, sebagai seorang kepala. Jadi ya salah satu metodenya seperti itu. Tapi kemudian bagaimana langkahnya untuk menjewantahkan ideologi ini dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa perlu adanya tenaga ekstra untuk menyampaikan kepada khalayak umum bahwa masih ada nih orang sekitar kita yang tertindas. Masih ada nih orang di sekitar kita yang mungkin besok mau makan apa mereka masih bingung. Masih banyak nih orang-orang di sekitar kita yang hajat hidupnya tergerus. Masih banyak nih orang-orang yang berada di desa terhimpit oleh perusahaan sawit.
Masih banyak nih di desa-desa sana terhimpit dengan perusahaan pertambangan, Iya. di mana hutan mereka diambil. Yang sebelumnya mereka mencari makan dari hutan, mereka mencari penghidupan dari hutan. Ketika hutan itu tidak ada, apakah hal tersebut tidak menindas? Bagi saya, hal tersebut menindas ya, Masih menindas Bang. menurut saya. Jadi ya kita harus punya tenaga ekstra untuk menyampaikan ini kepada khalayak umum bahwa ada nih kelompok, ada nih ideologi, ada nih konstruksi berpikir, ada nih cita-cita yang bicara tentang ketertindasan sistem. Ada nih yang bicara soal bagaimana sih cara memenangkan kaum marhaen tadi. Kaum marhaen adalah kita paham dan kita mengerti soal itu ya.